Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Karisma selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Mohon izin kami kelompok 1 hendak mempresentasikan mengenai sistem operasi Windows dan sistem keamanannya. Izin memperkenalkan diri, saya Christian Dramawangsa Daniswara dengan NPM 252103001. Saya Francisco dengan NPM 2521030002. Saya Nazwa Tanaya Karya Herta dengan NPM 2521030003. Saya Chelsea Joani Tiara dengan NPM 2521030004. Dan saya Stesi Francumpes dengan NPM 2521030005. Untuk pengertian sistem operasi Windows, definisi sejarah dan arsitektur akan dijelaskan oleh Tanaya. Untuk pengertian sistem operasi Windows, definisi sejarah dan arsitektur akan dijelaskan oleh Tanaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi Windows, sejarah, definisi, dan arsitektur. Windows adalah sistem operasi OS buatan Microsoft Corporation untuk komputer pribadi atau PC, menggunakan graphical user interface untuk memudahkan interaksi pengguna. Pertama kali diperkenalkan pada awal 1980-an dan mendominasi sekitar 90% pasar PC dunia. Awalnya berjalan di atas MS-DOS yang berbasis perintah teks. Windows 1.0 1985 versi GUI pertama dengan model Windows Icons Menus Pointer. Windows 95 memperkenalkan Start menu taskbar dan Internet Explorer. Windows XP 2001 menjadi standar kernel Windows modern. Windows 7 2009 antarmuka lebih intuitif dan sangat populer. Windows 8 desain ubin stylus untuk layar sentuh. Windows 10 2015 sistem pembaruan berkelanjutan dan aplikasi universal lintas perangkat pengguna. Arsitektur sistem operasi Windows. Windows menggunakan arsitektur berlapis untuk meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kinerja sistem. Lapisan arsitektur Windows yang pertama yaitu kernel, inti sistem operasi, mengelola CPU, memori, dan perangkat keras. 2. Sistem file, mengatur penyimpanan dan pengelolaan data, mendukung keamanan, kompresi, dan file berukuran besar. Yang ketiga, subsistem, menyediakan fungsi khusus, contoh, subsistem grafis dan subsistem jaringan. Yang keempat, Windows User Mode, tempat aplikasi non-sistem dijalankan, meningkatkan keamanan dan mencegah gangguan antar aplikasi. Yang kelima, antarmuka pengguna user interface, media interaksi antar pengguna dan sistem, meliputi desktop, start menu, dan aplikasi modern. Siapa yang baca? Bang Dharma? Enggak, kau bilang gini. Terus, dulu. Untuk konsep keamanan sistem operasi Windows akan dijelaskan oleh Francisco. Konsep keamanan Windows. Enggak, salah. Ulang. Mana? Konsep keamanan sistem operasi Windows akan dijelaskan oleh Francisco. Apa kau tanya? Untuk konsep keamanan sistem operasi Windows akan dijelaskan oleh Francisco.
konsep keamanan sistem operasi Windows. Konsep keamanan sistem operasi Windows atau CA Trade, keamanan Windows berfokus pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Keamanan Windows berfokus pada CA Trade, dilengkapi mekanisme autentikasi, kontrol akses, enkripsi, serta perlindungan malware dan intrusi. Konsep utama keamanan sistem operasi Windows antara lain kerahasiaan, melindungi data dari akses tidak sah, fitur utama BitLocker, enkripsi disk, dan Windows Hello, autentikasi biometrik. Yang kedua, integritas, menjamin data dan sistem tidak diubah tanpa fitur utama user akun control dan Windows Defender. Yang terakhir, ketersediaan. Menjaga sistem tetap dapat digunakan saat terjadi gangguan fitur utama. Sistem restore, Windows recovery, dan pembaruan keamanan rutin. Selanjutnya ada fitur utama dalam sistem keamanan Windows. Yang pertama ada Windows Defender Antivirus sebagai perlindungan real-time terhadap virus, spyware, dan ancaman lainnya dengan pembaruan berbasis cloud yang konstan. Yang kedua ada Windows Firewall sebagai yang memfilter lalu lintas jaringan masuk dan keluar secara efektif. Yang ketiga ada User Account Control untuk mencegah perubahan sistem yang tidak sah dengan meminta konfirmasi pengguna. Lalu yang keempat ada BitLocker sebagai enskripsi penuh disk untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Yang kelima, yang terakhir ada Windows Defender Smart Screen untuk membantu melindungi dari situs web berbahaya dan unduhan beresiko dan memberikan peringatan sebelum potensi ancaman. Operasi Windows. Kerentanan operasi Windows. Kerentanan Windows dapat muncul akibat kesalahan pemrograman, konfigurasi tidak aman, dan desain sistem yang kurang memperhatikan keamanan. Jenis-jenis kerentanan umum. Yang pertama, remote code atau RCA. Penyerangan menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh. Yang kedua ada elevation of atau AOP. Penyerangan meningkatkan hak akses hingga menguasai sistem. Yang ketiga ada buffer overflow, kesalahan pengolahan memori yang memungkinkan eksekusi kode berbahaya. Dan keempat ada zero day, celah keamanan baru tanpa pak resmi. Dan terakhir ada sistem aplikasi yang tidak diperbarui sehingga mudah dieksploitasi. Ancaman utama terhadap Windows OS. Ancaman adalah aktivitas jahat yang memanfaatkan celah keamanan sistem. Jenis ancaman utama ada malware, perangkat lunak berbahaya, virus, ROM, Trojan, spyware, merusak sistem, mencuri data, dan melumpuhkan operasi sistem. Ada ransomware, mengekripsi data, dan meminta tebusan. Ada DOS atau DDoS, membuat sistem atau jaringan tidak dapat diakses, dilakukan dengan membanjiri lalu lintas berlebihan. Dan ada social engineering, manipulasi penggunaan untuk mencuri informasi sensitif, sering melalui email atau situs palsu.
Kenapa kalian diam? Siapa selanjutnya? Untuk dampak ancaman terhadap pengguna dan organisasi, yaitu yang pertama, kebocoran data sensitif, informasi pribadi atau rahasia perusahaan dapat terekspos, merusak reputasi dan menimbulkan kerugian finansial besar. Gangguan operasional, serangan distribut, denial of service, atau infeksi malware dapat melumpuhkan sistem, menghentikan layanan dan produktivitas. Kerugian finansial, biaya pemulihan, denda regulasi, kehilangan pendapatan, dan tuntutan hukum akibat serangan cyber dapat sangat besar. Kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan mitra bisnis pasca insiden keamanan dapat berdampak jangka panjang. Selanjutnya ada cara antisipasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada memanfaatkan Windows Security, lalu menjaga sistem agar tetap terperbarui, lalu kita harus menggunakan firewall, juga menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor, juga waspada saat offline. Kita harus hati-hati saat mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya. Lalu kita harus mengaktifkan untuk secure boot untuk memastikan hanya perangkat lunak terpercaya yang berjalan saat booting. Lalu BitLocker yang digunakan untuk enskripsi seluruh disk, melindungi data jika perangkat hilang atau dicuri. Selanjutnya, kita harus menghapus perangkat lunak yang tidak digunakan. Lalu yang terakhir ada menggunakan antivirus sebagai pihak ketiga. Untuk cloud computing Windows akan dijelaskan oleh Francisco. Pengertian cloud computing Windows yaitu cloud computing Windows adalah teknologi komputasi awal yang memungkinkan sistem operasi Windows, aplikasi, dan layanan Microsoft dijalankan melalui internet tanpa harus menggunakan server fisik sendiri. Semua sumber daya seperti server, menyimpan data, jaringan, dan aplikasi berada di pusat data atau data center, menyediakan cloud dan dapat diakses kapan saja. Yang kedua, ada contoh cloud computing berbasis Windows. Yang pertama, Microsoft Azure. Microsoft ini adalah platform cloud resmi dari Microsoft yang menyediakan layanan virtual dan Microsoft Windows Server, Active Directory, Database atau SQL Server, dan aplikasi berbasis net. Azure mendukung integrasi penuh dengan sistem Windows yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, ada Windows Virtual Machine atau VM. Windows VM adalah komputer virtual berbasis Windows yang berjalan di cloud. Fungsinya menjalankan aplikasi Windows, digunakan sebagai server, dapat diakses melalui desktop. Selanjutnya C ada Windows Cloud Storage sebagai untuk menyimpan data berbasis cloud untuk Windows seperti OneDrive dan Azure Blob Storage yang berfungsi untuk menyimpan file secara online, backup data secara otomatis, dan akses data dari berbagai perangkat. Lalu D, Remote Desktop Service sebagai layanan yang memungkinkan pengguna mengakses desktop Windows dari jarak jauh melalui internet. Yang manfaatnya adalah kerja jarak jauh
akses aplikasi kantor dari mana saja, dan hemat biaya perangkat. Yang ketiga yaitu model layanan cloud pada Windows. Yang pertama yaitu infrastruktur as a service. Contoh Windows Server di Azure VM, tanggung jawab user, mengelola sistem operasi, menginstal aplikasi, dan keamanan OS. Yang kedua yaitu platform as a service, menyediakan platform siap pakai untuk pengembangan aplikasi. Contoh Azure App Service, user hanya fokus pada kode aplikasi pengembangan software. Yang ketiga yaitu software as a service, adalah aplikasi siap pakai yang diakses melalui internet. Contoh Microsoft 365, Word, Excel, Outlook Online. Untuk kesimpulan dan saran, sistem operasi Windows adalah tulang punggung komputasi modern, tetapi vitalitasnya juga menjadikannya target utama ancaman cyber yang terus berkembang. Yang poin pertama yaitu harus memahami arsitektur dan fitur keamanan. Sebagai kunci perlindungan efektif adalah dengan mengetahui bagaimana Windows dirancang dan fitur keamanan apa yang tersedia untuk dimanfaatkan. Yang kedua, harus melakukan tindakan proaktif, yaitu selalu perbaharui sistem, manfaatkan fitur keamanan bawaan, dan edukasi pengguna adalah langkah fundamental dalam mengantisipasi ancaman. Poin ketiga yaitu tanggung jawab bersama. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kolektif. Mari bersama-sama menjaga keamanan digital demi masa depan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua. Dan Cloud Computing Windows merupakan solusi teknologi modern yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi Windows, aplikasi, dan layanan Microsoft melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Dengan memanfaatkan layanan seperti Microsoft Azure, pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi secara fleksibel, efisien, dan aman. Cloud Computing Windows mendukung berbagai model layanan seperti IaaS dan PaaS, dan satunya yaitu SaaS yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun organisasi. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kesalahan baik kata, pengucapan, tindakan, mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.